Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya, bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. Hey, Man of God Lover, apa kabar semuanya? Jumpa kembali kami semuanya di sini, masih dengan saya Mas Bimo, beserta dengan saya Prana. Saya Bang Oji. Oke, kita semua dalam keadaan sehat. Kami berharap teman-teman semuanya yang di rumah sudah vaksin kedua ya. Kalau sudah vaksin kedua, tetap jaga kesehatan. Bukan berarti orang divaksin itu bebas dari COVID, ya. Jangan sembrono, mentang-mentang udah vaksin kedua oke, lalu dia nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan. Saya juga percuma, nggak menjadi berkat untuk orang lain ya. Oke, malam ini teman-teman semuanya kita bicara mengenai hal yang unik nih. Kalau kita pernah lihat ya di TV swasta hari ini, bahwa cowok-cowok itu sekarang cantik-cantik loh, ya. Dia pipinya tirus, hidungnya mancung, kulitnya putih, bahkan lebih cantik daripada perempuan. Kalau teman-teman lihat di bintang-bintang K-pop gitu kan ya. Nah, K-pop Korea. Korea ya. Nah, kita akan bahas itu hari ini ya. Kita akan bahas apakah boleh sih laki-laki secara etis gitu ya, boleh operasi plastik seperti itu gitu loh. Nah, coba kita lihat dulu ya. Om Prana, lu ya bintang Korea. Gue operasi plastik. Wah, lu nggak mungkin operasi plastik, tawa lu. Lu operasi plastik lah. Hidung gue ini plastik bro, hidung plastik. enggak bro. Nah, bintang K-pop mana yang laki-laki lu suka? Waduh, gue K-pop yang gue tahu dari anak gue doang. Siapa tadi namanya itu Jimin apa kalau nggak salah tuh? Jimin besoknya kawin dong. Bukan. Apalah pokoknya gue nggak tahu kok artis Korea bro, nggak ngikutin. Cuman gue lihat sih memang nama-namanya gue nggak tahu, cuman mereka penampilannya secara fisik, secara kita lihat mata, memang sih bersih gitu kan, penampilannya enak, secara cowok aja kita ngelihatnya kayaknya keren gitu ya kan. Cuman gue namanya gue nggak tahu bro. Nah, gitu. di zaman kita dulu kecil ada seorang bintang superstar ya, mega bintang lah ya. Itu operasi plastik, dan ketika dia operasi plastik itu banyak orang mengagumi ya karena karya dia hebat. Tapi banyak orang yang menghujat dia. Lu dulu tuh dia hitam banget kan, terus tiba-tiba dia putih, dia rubah rahannya. Ya, jadi sampai hari itu masih misteri apa benar dia mati atau enggak gitu ya. Karena sepanjang hidupannya kalau temen tahu kan bahwa dia untuk tidur pun harus di sebuah peti gitu. Ada pendinginnya. Begitu begitu tersiksa lah ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang bintang-bintang K-pop kan, yang laki-laki sekarang kan pada operasi plastik ya, dia merubah rahan dan sebagainya. Kalau menurut lu nih Om Faru, kita mencatat sih tentang orang-orang tentang operasi plastik ini di Alkitab. Boleh nggak sih kita operasi plastik ya? Ya, thank you Man of God, karena memang kalau kita lihat di Alkitab ya Om Bimo ya, di PL, di PB itu nggak ada istilahnya operasi plastik ya. Karena zaman itu belum canggih seperti ini Om Bimo. Ya. Zaman dulu itu gampang bersyukur Om Bimo. Itu. Nah, kalau zaman sekarang bedanya kurang bersyukur. Hitam dikit pakai body lotion. Ya kan? Kurang putih pakai lagi pembersih muka, ya kan? Kurang mancung dimacung-mancungin, dijepit pakai jepitan zaman dulu, ya kan? Nah jadi penting bagi kita Man of God harus tahu bahwa memahami operasi ini menurut Alkitab itu sangat cukup penting, sangat penting, sangat penting banget. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu dosa atau enggak, boleh atau tidak menurut hukum Tuhan.
Nah, nanti gue bahas nih tentang kenapa kita nggak boleh atau dilarang untuk konsumsi plastik, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang bagi gue sih kita cipta Tuhan sempurna, bro. Ya, gue yakin Tuhan cipta kita itu nggak main-main, Om Bimo. Ya. Dia serius, ya. Dia nggak main-main. Dia kata kita ditenun dalam tubuh ibu kita, dia rangkai kita punya tubuh sempurna, gitu loh. Kita keluar sempurna. Nah, jadi bagi gue gini, kalau sampai orang operasi, berarti dia tidak menghargai apa yang Tuhan kasih. Gitu loh, Om. Nah, lalu apa kata kita, boleh nggak oplas? Ya kan? Bagi men of God atau pria-pria kekinian. Nah, zaman dulu nggak ada, Om Bimo, seperti itu. Mungkin karena era zaman ini, mungkin banyak duit, mungkin alat makin canggih, ya kan? Mungkin pergaulan, ya kan? Jadi mereka tertarik. Yang dulu tidak mau operasi plastik karena pergaulan tertarik. Dan gitu. Ada duit juga tertarik. Karena pergaulan tertarik, Om Bimo. Nah, negara yang terkenal adalah Thailand. Ya. Itu yang hitam bisa putih, Om. Kalau misalnya mau, ada di Google. Ada yang harganya murah, ada harganya setengah, ada yang menengah, ada harganya juga tinggi. Tergantung plastiknya, Bang. Tergantung plastiknya, merek apaan gitu kan. Plastik ember apa plastik apa? Nah, jadi Om, kalau kita bilang, bro, ya kan, Alkitab mencatat bahwa kalau kita oplas, berarti kita merubah tubuh kita. Pasti merubah kita punya organ tubuh kita, mungkin hidung, mungkin alis, mungkin paha, kalau bilang tadi kan, mungkin kulit. Nah, jadi kita bilang dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini pernyataan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, Om. Ya, betul. Ya, jadi kepunyaan Allah juga. Karena itu jangan sembarangan merubah tubuh kita tanpa izin Tuhan. Ya. Kalau kita mengubah tubuh kita, berarti kita melanggar apa yang Tuhan firmankan. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dan segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Kita berserah menerima apa yang Tuhan kasih sama kita, bro. Nah, kalau kita oplas, berarti kita kurang bersyukur, bro. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen, ya, pria-prianya Tuhan di gereja-gereja banyak tuh yang dicinikin tuh, bro. Iya, banyak banget itu kuliah. Banyak. Kita nggak mungkin, bahkan pendeta pun ada, bro. Ya, betul ada. Nah, jadi, ini dilematis, Om Bimo. Dia tahu firman, tahu Alkitab, tapi dia melanggar. Nah, itu bagaimana, Om Bimo tuh? Ya, kalau dia hamba Tuhan, ya tentunya apa perkataan Tuhan diikuti. Kalau dia bertenang apa yang perkataan Tuhan, ya, karena kan kalau lu lanjut dalam 1 Korintus 6:20 berkata gini, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Betul. Oleh karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, berarti kan kalau tubuh kita milik Allah, kita tuh nggak punya hak apa-apa dengan tubuh kita. Setuju. Harusnya apa yang kita kerjakan dengan tubuh kita, tanya itu sama Tuhan, pemilik tubuh kita. Boleh nggak Tuhan hidungku mancungin? Kata Tuhan, kenapa emangnya? Hidungku pesek Tuhan. Lah, kata Tuhan, kan kau kecilkan segambar gambaranku. Gitu kan? Beda kalau lubang satu, Om. Nah iya kan biar dulu dibolong itu. Ya, mana kalau hidung lu nggak punya lubang, ya, terus plastik silakan. Kalau hidung lu nggak punya bentuk ininya, ya, lu mau plastik silakan. Itu berhubungan dengan kesehatan estetika. Tapi kalau lu sengaja merubah tulang hidung lu pengen mancung, ya, gue pasti inget lah. Era 90 tuh atau zaman gue masih muda tuh, ada namanya terkenal banget tuh, Haji JJ tuh, ya. Itu terkenal banget, dia bisa ngerubah hidung orang dari pesek mancung. Terus dia punya ini kelopak mata besar gitu, dia bagus, ya kan? Terus ternyata yang gue pernah satu hotel dengan orang itu, lalu dia buka praktek hotel tuh di dalam Menteng nih bro ya, berarti kiri Menteng undang dia itu. Ada orang datang lalu mencari itu loh. Lu pernah tahu nggak apa namanya kerah baju, lalu di ujung itu ada kayak apa namanya plastik.
supaya kerah lu tuh kaku ya. Nah, keras. Kalau lu cabut pasti segini panjang ini. Nah, catat dimasukin ke sini, bro. Dimasukin ke sini. Iya, akhirnya tuh dipasang selama seminggu. Nah, selama seminggu itu dia nggak boleh ngerokok, nggak boleh dekat lilin lah. Pokoknya nggak boleh dengan hal-hal yang panas lah gitu. Terus akhirnya apa? Itu bisa meleleh. Kalau meleleh, mau infeksi. Jadi dia membentuk hal itu dari hal-hal yang apa ya? Yang sederhana tapi bisa membahayakan kita. Karena kenapa banyak? Kalau contoh ya, kalau lu mau lihat karya-karya dia ya dulu, lu cek semua banci ya. Itu kenapa tipe hidungnya, tipe matanya, tipe pipinya, tipe bibirnya sama semua. Sama semua, benar-benar. Nah, kemarin gue sempat ya waktu bulan lalu ya, sebelum gue pergi ke luar kota ya, gue nongkrong ya di Gado-Gado Boplo nih, depan Cikini rumah sakit. Nah, ternyata di situ tuh, di hotel itu banyak banci sedang nunggu. Nah, jangan-jangan, gue nggak tahu sekarang si bapak itu masih ada atau enggak ya, gue nggak tahu cerita lagi bagaimana. Jangan-jangan praktek yang sama terjadi di tempat itu. Karena semua tipe mau sama gitu. Nah, kembali lagi nih, kalau itu kalau Alfred bilang tadi, kalau di Thailand dulu terkenal, ya kan ya. Terus banyak orang-orang yang mau transgender, cewek cowok, sana, ya kan, berubah. Tapi sekarang kan kalau udah tren di Korea ya, itu nggak ketahuan banget, itu dia laki-laki transgender. Gitu. Benar-benar. 99% tuh mirip. Apa ya? Mirip lah, over lah kita ya. Nah, kembali nih kalau kita bahas tadi, laki-laki boleh nggak plastik? Kan dengan tegas lah kita katakan bahwa kita tuh ditenun, dirajut dalam kandungan rahim ibu kita. Tuhan tahu kan ya? Sempurna, karena Tuhan menenun kita. Terus lu mau ngerubah apa ini mah karya Tuhan loh. Ya, kita tuh mahakarya itu masterpiece Tuhan. Sedangkan lu lebih hebat daripada Tuhan. Lu mau ngerubah mahakarya Tuhan dengan mahakarya lu sendiri. Bagi gua adalah lu menyalahi aturan dari aturan Tuhan. Tuhan mau tuh lu terbaik, the best gitu kan ya. Tujuan Tuhan kenapa hidung lu? Kenapa Tuhan ngasih lu ada alis mata? Gue bingung orang-orang cewek sekarang alis mata udah tebel-tebel, dikurangin lah, terus dihilangin lah, udah hilang dibuat tato lagi lah, disulam lagi lah. Kayak nggak ada puas-puasnya. Betul ya? Cowok ada kayak gitu, bro. Ada, men. Gue ada temen gue kayak gitu juga ada. Gue bingung kan gitu. Ada cowok kalau ya, alis mata bagus, terus dihilangin. Oke, kenapa? Karena lu bilang alis mata nggak jelek. Tiba-tiba udah bagus, lu sulam lagi sekarang. Loh, mereka udah alis mata. Berarti fungsi itu berubah dong. Alis mata itu untuk apa? Supaya lu nahan air mata, keringat nggak kena mata. Keringat nggak kena mata. Disulam, fungsinya berubah, men. Jadi apa nih? Viper. Iya kan ya? Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu ada fungsinya masing-masing. Nah, tiba-tiba merubah posisi lu, hidung lu kayak apa, pipi lu kurang tirus, naikin gitu ya. Terus, ya kembali lagi, bagi gue kata Om Farol bilang, kurang mengucap syukur ya Farol ya. Kurang mengucap syukur. Bagi gue gini, kalau lu, Pak, tapi kalau saya operasi plastik, Pak, biar saya dapat jodoh, Pak. Oke, terus kalau dapat jodoh kenapa, Bang? Biar anak saya ganteng, Pak. Sebentar dulu ya. Lu basicnya hitam, terus lu jelek, lu cantik, lu gantengin, lu married dengan cewek cantik. Anak lu, kalau Tuhan bilang mirip seperti lu sebelum operasi, sama aja kok. Anak lu tetap hitam. Kan gennya begitu. Bukan karena operasi kita plastik. Operasi plastik karena kita ganteng. Enggak kan? Tapi karena gen kita begitu. Jadi, kembali lagi nih. Tuhan punya rencana untuk hidup kita tuh bagaimana, teman-teman. Gitu, Om Prana. Kalau gue ngomong gitu, gue jadi julid kadang-kadang. Gue bingung kadang-kadang gitu. Nah, terus gini ya, Om Prana. Ya. Yuk. Kan tadi sempat lu singgung nih, Om Prana, Pak Faro. Di gereja, gitu kan. Itu banyak kan seperti itu. Nah, terus ketika lu berhadapan dengan mereka nih, di pelayanan, lu tahu dia orang hebat, lu tahu dia punya nama lah dalam dunia pelayanan. Terus respon lu nggak begitu kan? Apa ya, hati nurani pasti berkeluar akan ngomong. Ya salah nih, tegur dong. Nah, kira-kira lu berani negor nggak berdua?
Kalau gua, Ya, kalau gua sih, yang pasti gue lihat dulu kedekatan gua. Kalau misalnya di gereja, tadi kayak Om Bimo bilang kan, di gereja kan misalnya nih, kita udah satu komunitas nih, gue pasti berani lah ngomong ke dia, ya kan. Bro, alasan lu apa, bro? Kecuali kalau dia bilang, gue kayaknya lubang hidung gue gedein ini karena napas gue kayaknya kurang longgar. Nah, bisa, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau misalnya dia bilang biar agak kerenan dikit, bro. Nah, gue bilang kayak yang tadi ayat yang kita baca. Berarti nih orang walaupun dia ngerti firman, tidak ngerti, tidak mengaplikasikannya dalam kehidupannya, gitu loh. Pasti gue kasih nasihat, gitu loh. Tapi kalau untuk tujuannya biar dia napasnya agak longgaran dikit ya nggak apa-apa lah, gitu. Gitu Om Bim. Oke, kalau Om Faru. Kalau gue sih sama sih Bang Prana ya, karena gue lihat juga pribadi bro. Kan ada orang yang nggak mau ditegur, ada orang juga nggak mau langsung dijudge. Gitu. Orang mereka suka dijudge bro. Ya betul. Biasanya gitu, nggak mau dikritik, nggak mau dijudge. Nah, bro tadi gue PDKT dulu berkata nih, karena emosional dulu nih. Nah, kalau misalnya gue udah dapet sama dia, gue berani nasehatin Om. Gitu loh. Karena bagi gue, ya suka nggak suka, mau nggak mau, ya mesti tegur, nasehatin. Kenapa lo ubah? Apa yang kurang? Kan gitu Om. Ya. Nah, korek kenapa? Benar, kalau misalnya buat gaya-gayaan, ya cuma tadi, kasih tahu firman Tuhan, gitu loh. Tapi kalau buat kesehatan, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau buat fashion, buat pergaulan, buat model, bagi gue tegur dia pasti. Sekalipun dia akan jauhin gue, gitu bro. Gitu sih kalau gue. Tapi kan gini ya Om Bim, menurut gue operasi plastik ini nggak ada, mungkin ada dua sisi ya, ada baik, ada sisi buruknya. Kalau sisi baiknya ya kayak kita bilang tadi ya kan, maksudnya kayak misalnya lo pernah tahu nggak ada hamba Tuhan gitu yang kayaknya bekas pilot ya dia ya, yang kecelakaan pesawat terus mukanya itu kebakar. Nah kalau menurut gua ya beliau itu wajar lah kalau dia mau operasi plastik ya kan gitu kan. Ya. Gitu kalau menurut gua, kalau misalnya itu tadi gue mau bahas juga kan. Boleh nggak laki-laki operasi plastik? Boleh nggak hamba Tuhan Kristen operasi plastik? Boleh. Oh boleh Pak. Kalau keadaannya seperti Pak Radai bilang, dia kebakaran, dia pesawat jatuh lalu mukanya full face kebakaran tuh ya, terus dia operasi silakan, gitu kan, karena itu demi kesehatan. Ya, ada kasus juga dulu di Surabaya nih, terus si wanita tuh disiram air keras atau muka apa berantakan nih, hidungnya meleleh, mata meleleh, kuping meleleh, akhirnya melakukan facelift. Pengangkatan ya, lalu ganti muka baru gitu kan ya. Nah itu boleh. Kenapa? Karena dia cacat jadinya. Tapi kalau lu normal, lu punya hidung normal, mata normal, muka normal, ya ngapain lu facelift? Gitu kan ya. Nikmatilah, syukuri apa yang ada gitu kan. Gue nggak pandai nyanyi gue men. Lu minggu WL ya? Enggak, bukan gua. Bukan lu. Bukan, gua minggu main bola. Jadi teman-teman semuanya ingat baik, kalau lu punya muka masih normal ya, wajah normal, Tuhan kasih lu kulit eksotik bagus, buat apa sih lu sulit putih-putih lah, buat apa lu operasi plastik lah ya. Ingat baik-baik men, lu tuh laki-laki gitu kan. Laki-laki itu kodratnya bukan cantik, kodratnya ganteng. Nah, ganteng itu bukan berarti hidung lu mancung, bukan. Ganteng itu bagi gua adalah kalau lu bisa berwibawa menjadi laki-lakinya Tuhan, gitu loh. Bagi gua ganteng gitu loh. Nah, kan kategori beda-beda ganteng nih. Nah, biasa nih Om Faru, Om Parana, di ujung acara kita tuh ada quote. Ya, kan biasanya Pak Prana duluan nih ngasih quote kan ya. Sekarang kita rubah. Sekarang Pak Prana duluan. Gua tadi katanya bukan gua. Kan gue bilang biasanya Pak Prana duluan. Tapi sekarang kita tukar. Berarti yang mulai Pak Prana duluan, kasih quote dulu gitu, jebakan men.
Lu bikin gue pengen nyantai, toto langsung ternyata gue ya. Come on, man. Iya. Tuhan tidak melihat penampilan fisik, yang Tuhan lihat adalah kehidupanmu dan hatimu. Gitu, bro. Buat gue. Oke, Om Baro. Kalau gue gini, Coach Bro. Hargai apa yang Tuhan kasih, jangan mengubah apa yang Tuhan kasih. Wih, hargai yang Tuhan kasih. Jangan mengubah. Jangan mengubah yang Tuhan kasih. Ih, salah banget, men. Keren. Kalau gue, jadilah dirimu sendiri. Yeah. Dari apa yang Tuhan perbuat bagimu. Wih, mantap. Kalau gue baik tahu, Pak, operasi plastik, Pak. Enggak mau gue. Nggak mau, Pak. Gue cuma takut mati lampu. Kenapa emang mati lampu? Kena lilin, meleleh gue. Tapi kira-kira gue butuh operasi plastik nggak sih, Om Bim? Gue butuh operasi zebra. Dompetnya operasi itu. Operasi. Dompet gue udah bolong, bro. Jadi teman-teman seperti biasa, ada kolom komentar, kasih kritik, saran, kasih ide-ide baru dong buat kita, supaya kita bisa lebih upgrade lagi tentang knowledge kita juga. Teman-teman yang diberkati, silakan men-sharekan ini. Jangan lupa kasih jempol, ya. Terus jangan lupa juga subscribe dan kasih tahu orang-orang bahwa Man of God di channel The Warriors akan ada setiap harinya dari mulai Senin sampai ketemu Senin. Itu banyak acara yang menarik di The Warriors punya channel acara ya. Banyak acara tentang kesehatan, tentang dunia wanita ya. Firman Tuhan juga sama ada Pase. Jadi acara ini, program ini diberikan untuk teman-teman semua diberkati 24 jam. Kok 24 jam, Pak? Tergantung. Lu buka YouTube-nya jam berapa. Oke, sama dengan saya Mas Bimo. Oke. Dengan saya Prana. Saya Bang Oji. Sampai jumpa di Man of God berikutnya. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom.